Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, beriring doa semoga kita semua dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun pada pertemuan kita kali ini yaitu kita akan bahas materi tentang kesebangunan, ya, tentang kesebangunan. Kesebangunan ini merupakan materi yang sangat penting di dalam matematika. Kenapa? Karena ini merupakan dasar daripada rancang bangun, prinsip rancang bangun. Untuk membangun sebuah gedung maka terlebih dahulu harus dibuat dulu gambarnya. Dari berdasarkan gambar tersebut maka kita bangunlah gedung tersebut. Apakah itu gedung sekolah, apakah itu gedung bertingkat, bahkan gedung bertingkat sampai bertingkat ratusan pun itu harus menggunakan konsep kesebangunan. Jadi gambar gedung, ya, yang ada yang akan dibangun harus sesuai dengan gambarnya, ya. Gedung yang akan kita bangun harus sesuai dengan gambarnya. Kalau seandainya gedung yang mau kita bangun tidak ada gambar, maka bangunannya akan kacau balau, ya. Tidak mungkin gedung bertingkat bisa dibuat kalau tidak ada gambarnya terlebih dahulu. Sedangkan bangunan sederhana pun ketika kita akan buat bangunan rumah sederhana itu pun wajib dibuat gambarnya terlebih dahulu. Ya, jadi antara gambar dengan gedung, antara gambar dengan bangunan rumah itu harus sebangun. Ya, dengan menggunakan konsep sebangunan kita bisa menentukan tinggi gedung itu berapa dengan hanya mengetahui berapa tinggi pintu rumah. Nah, itulah dia. Nah, baiklah, sebelum kita melakukan hal-hal yang lebih lanjut, maka terlebih dahulu kita coba bahas tentang kesebangunan bidang datar, ya. Kesebangunan bidang datar ini yang akan kita bahas yaitu tentang dua bangun kongruen dan dua bangun datar sebangun. Namun pada kali ini kita akan bahas dulu dua bangun datar yang sebangun, dan nanti akan masuk pada segitiga sebangun, baru kita masuk ke dua bangun datar kongruen, baru segitiga kongruen, ya. Nah, syarat dan sifatnya juga kita perhatikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa buah gambar. Gambar yang pertama yaitu Twin Tower. Twin Tower ini terdapat di negara Malaysia, Kuala Lumpur, ya. Twin Tower ini kata-katanya Twin Tower, menara kembar. Menara kembar otomatis ini bentuk dan ukurannya sama, sehingga bisalah dikatakan bahwa kedua bangunan ini sama bentuk dan sama ukuran. Ini disebut juga dengan kongruen, ini sebangun. Kemudian ini yang kedua, yang berikut nih. Ini sebangun atau tidak? Ini masih perlu ditelaah lebih lanjut. Berapa lebar gedung, ya, berapa tinggi gedung, ya, pada gambar ini. Kemudian yang gambar ketiga, gambar orang, ya, sedang memegang jagung sepertinya. Nah, ini kita lihat apakah kedua ini sebangun, ya, sama tapi ukuran beda. Kalau sama tapi ukuran beda berarti dia sebangun. Yang keempat, gambar bingkai. Bingkainya mirip, ya, tapi untuk dikatakan dia sebangun atau tidak, walaupun mirip, kita belum tahu dia ini sebangun atau tidak. Kenapa? Karena ukurannya belum diketahui. Ya, kalau sudah diketahui ukurannya baru kita bisa pastikan bahwa ini kedua bingkai ini sebangun atau tidak. Yang berikut ini sepatu. Sepatu ini kalau kita lihat dari gambar tampak sampingnya, ya, ini sepertinya ini gambar yang sebangun dan ukurannya sama. Kalau sebangun dan ukurannya sama disebut dengan kongruen. Yang ini, kalau adalah kesebangunan, ini gambar-gambar di dalam koin ini tidak kita perhitungkan, ya. Yang kita perhitungkan adalah bentuk dan ukurannya. Ya, gambar-gambar tidak kita perhitungkan. Apakah ini sebangun? Ya, kalau ukurannya sama maka dia sebangun, dengan ukuran sama maka disebut dengan kongruen. Oke. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pasangan gambar di atas?
Nah, pikirkan sendiri. Oke, kita lanjutkan dengan sebuah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, sudah kita apakan tadi kan? Sudah kita bahas. Ya, inilah ya contoh ya. Nah, ini contoh, ini tak secara sekilas ya. Nah, kemudian sebuah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuknya sama, ukurannya sama. Contohnya mana? Nah, ini dia, bentuknya sama, ukurannya sama, kongruen. Ini twin tower, ini juga kongruen. Ini juga kongruen. Dua bangun datar yang sebangun selalu memenuhi syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Kalau sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar, maka dia dikatakan tidak sebangun. Ya, ini contoh daripada sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Warna merah, sama dengan warna merah, sama besar. Ini coklat sama dengan coklat, ungu sama dengan ungu, yang hijau sama dengan yang hijau. Maka dikatakan dia sama besar. Kedua bangun ini dikatakan dia sebangun. Sudah pasti belum tentu ya. Belum tentu. Tapi kalau yang seperti ini bentuk sepertinya udah bersesuaian ini semua. Yang berikut sudut-sudut maksudnya seletak sama besar. Yang kedua, syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding. Yang paling panjang mana di sini? 10. Ini paling panjang 5, yang paling panjang 12. Ini paling panjang 6. Ya. Setelah kita tengok sudut-sudut bersesuaian sama besar, baru kita tengok panjang sisinya. Panjang sisi di sini ada 12. Yang paling besar di sini 6. Kita bandingkan 12 banding 6 sama dengan 2 banding 1. Kemudian yang nomor 2 besar 10. 10 di sini nomor 2 besar 5. 10 banding 5. Berarti sama dengan disederhanakan 2 banding 1. Kemudian yang nomor 3 besar 8. 8 di sini 4. 8 banding 4. Maka kita bandingkan jadi 2 banding 1. Sama-sama dibagi 4. 2 banding 1. Kemudian yang terakhir yang paling kecil 6 dengan 3. 6 banding 3. Kita bandingkan. Maka dia sama-sama dibagi 3. Maka jadi 2 banding 1. Jadi semua sudut sisi-sisi yang bersesuaian sebanding 2 banding 1, 2 banding 1, 2 banding 1, dan 2 banding 1. Maka kedua bangun ini, bangun trapesium ini dikatakan dia sebangun ya. Nah, yang berikut ini contoh ya. Contoh tadi kalau ini 75, yang ini 70, 105, 110. Ya, ini dia. Ini gambar lengkap yang tadi. Nah, kalau kita lihat di sini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar 75, 70, 110. Setelah sudutnya sama besar, maka baru kita selidiki sisi-sisinya ya. Ya, sudut-sudut yang bersesuaian seletak atau sama besar, yaitu sudut BCD sama dengan sudut FGH. BCD, ini dia BCD yang merah 75 ya. FGH ini juga yang 5 ya. FGH itu 70, FGH 75. Kemudian ini lagi yang A lah ya, sudut A 10, sudut E 10. 70 ini ABC dengan FG. ABC, berarti ini sudutnya 70 yang ya. Sudut ABC itu letaknya di B, sudut ABC. Sudut EFG juga letaknya di F. Letaknya di B 70, letaknya di F 70 sama. BAD dengan FEH. BAD dengan FEH. BAD letaknya di A, letak sudutnya di tengah-tengah. FEH letaknya di E. A dengan E. A 110, E 110, sama-sama merah sudutnya. Kemudian ADC dengan EHG. ADC letaknya di D ya, huruf di tengahnya. EHG letaknya di H. Sudut D 105, sudut H 105 sama. Nah, jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi tadi sudah kita selidiki sisi bersesuaian sama bersebanding, sudut-sudut bersesuaian sama besar. Nah,
Sisi yang seletak atau sebanding, ya itu tadi yang sudah kita bahas. AD per EH, ya 3:6, ya 1:2. BC per FG, BC per FG 5:10 atau 1:2. AB per EF, AB per EF, AB nya 6, EF nya 12, berarti 1:2 juga, 6/12 1:2. CD banding GH, CD per GH 4:8, 1:2. Jadi sudut yang tadi sudut-sudut yang bersesuaian sebanding, sekarang sisi seletak yang sama besar, sekarang sisi-sisi bersesuaian sebanding, ya. Jadi syarat kedua bangun trapesium tadi sudah dipenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sebanding dan sisi-sisi yang bersesuaian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, ya. Sehingga dengan demikian maka kedua bangun tersebut adalah sebangun, ya. Jadi sesuai dengan definisi dapat disimpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH, ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH, dan dapat ditulis dengan segi 4 ABCD sebangun dengan EFGH. Ini dia. Ya, itu contoh yang pertama membuktikan bahwa kedua segi segitiga, segi 4, ya, kedua segi 4 tersebut sebangun, ya, segi 4 trapesium sepertinya. Oke, yang berikut. Dua bangun datar sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun, ya. Mau dibalik-balik yang ini, yang pertama dengan kedua seperti ini digeser, ini dirotasikan, diputar-putar. Nah, seperti ini tidak pengaruh, ya, posisinya nggak mempengaruhi. Walau yang satu tegak, yang satu telentang, bentuk dasar bagaimana itulah ada menentukan sebangun atau tidak. Ya, contoh kedua, contoh berikut. Yang pertama, dua persegi panjang masing-masing berukuran 15 x 6 cm dan 2 cm x 5 cm. Apakah kedua persegi panjang sebangun? Penyelesaiannya P1 banding P2. Di sini panjangnya yang pertama 15, yang kedua 5 panjangnya. Maka 15 banding 5 dengan kalau disederhanakan jadi 3:1. Kemudian lebarnya yang pertama 6, lebar yang kedua persegi panjang kedua 2. Lebar 1 banding lebar 2 dengan 6:2, yaitu 3:1. Karena P1 per P2 sama dengan L1 per L2, maka kedua persegi panjang sebangun, ya. Kenapa sudutnya nggak dibahas? Karena persegi panjang itu sudutnya 90 derajat sama, jadi tidak perlu dibahas lagi, langsung masuk ke dalam sisi. Yang berikut, manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Nah, ini ada persegi panjang 3 persegi panjang, pasangan mana yang sebangun? Berarti ada 3 kali cari, ya, 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 2 dengan 3. Kita bandingkan. Kalau ada yang bersesuaian sudutnya sama panjang, maka berarti sebangun, ya. Periksa sudut-sudut yang bersesuaian. Ketika gambar tersebut ada persegi panjang, maka masing-masing sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama persegi panjang 1 dan 2. AB per FG, AB per EF 1 dan 2, ya. AB per EF, DC per HG, DC per HG ini sama. AB per EF 1 jarak, DC per HG ini sama dengan 12/8, sama dengan disederhanakan 12/8 disederhanakan jadi 3/2, sama-sama dibagi 4, ya, 3/2. Kemudian AD per EH, AD per EH, ya, yang ini gak usah lah karena sama nih. AD per EH atau BC per FG juga bisa. AD itu 8 dengan 6, ya, 8/6 sama-sama bagi 2, 4/3 disederhanakan. Karena ini yang satu 3/2, yang satu 4/3, 3/2 4/3 enggak sama. Tampak bahwa perbandingan sisi-sisi persesuaian tidak sama. Jadi persegi panjang 1 dan 2 tidak sebangun. Oke.
Oke, baiklah. Setelah kita periksa persegi panjang 1 dan 2, maka kita akan coba kembali periksa persegi panjang 1 dan 3 ini, yang pertama dan yang terakhir. Ya, kita lihat di sini. Kita bandingkan dulu panjang 1 dengan panjang yang kedua. Panjang 1 12 nih, lebarnya 8, panjang 1 4, lebarnya 3. Maka panjang itu AB ya, AB atau CD atau DC. Maka AB banding JK. Nah, karena panjang ya, AB itu panjang, JK pun panjang. Itu sama dengan 12 banding 4. Atau kalau disederhanakan jadi 3 banding 1, sama-sama dibagi 4. Ini perbandingan panjang. Perbandingan lebar, AD atau BC. Ya, AD banding IJ. Ini lebarnya IJ karena lebarnya lebih kecil. AD 8, IJ 3. Maka AD banding IJ atau AD banding JI sama dengan 8 banding 3. 3/1 dengan 8/3 ini tidak sama. Karena tidak sama, maka persegi panjang 1 dan persegi panjang 3 tidak sebangun. Nah, kemudian setelah kita periksa 1 dan persegi panjang 1 dan 3, kita periksa persegi panjang kedua dan 3. Yang kedua ini panjangnya 8, yang ketiga panjangnya 4. Yang kedua ini lebarnya 6, yang ketiga ini lebarnya 3. Jadi P1 banding P2 yaitu 8 banding 4 atau EF per JK, atau boleh juga FG per KL. FG per KL karena ini sama, yaitu 8 banding 4. 8 banding 4 sama-sama dibagi 4, 2 banding 1. Kemudian perbandingan lebar, EH dengan FG atau EH per IL atau FG per JK. Nih, ya. Salah ya, saya maksudnya EH per IJ atau FG per KL. Aneh. Yaitu EH itu 6 banding 3. 6 banding 3 ini perbandingan lebar ya. 6 banding 3 ini sama dengan 2 banding 1. Ternyata sama, EF per JK sama dengan EH per JI yaitu 2 banding 1. Karena sama-sama 2 banding 1, maka kedua persegi panjang ini sebangun ya. Kedua persegi panjang ini sebangun. Sudutnya tidak usah kita bandingkan lagi karena sudutnya masing-masing 90 derajat ya. Jadi dari ketiga persegi panjang ini, maka persegi panjang sebangun adalah persegi panjang EFGH dan persegi panjang IJKL. Ya, nah sekarang kita masuk soal. Ya, soal 9201. 92 kelas 9 semester 2 01 yang pertama. Nah, di sini yang pertama selidiki apakah dua trapesium di bawah ini sebangun, jelaskan. Di sini sudutnya tidak diketahui berapa besarnya, kita anggap sama, sudutnya dua-dua sama. Nah, sekarang kita hanya tinggal membandingkan sisi-sisinya saja. Yang kedua, cari pasangan bangun yang sebangun di antara gambar di bawah ini. Inilah dia. Cari, ini bagian persegi panjang, ini cari. Nih, mana yang sebangun? Yang baris pertama mana yang sebangun, baris kedua mana yang sebangun, baris ketiga mana yang sebangun. Ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Mana yang sebangun? Pasangan sudut sisi persegi panjang yang mana yang sebangun? Baris pertama, pasangan persegi panjang mana yang sebangun? Baris kedua, pasangan persegi panjang yang mana yang sebangun? Baris ketiga. Ya, demikianlah materi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar.